Salam bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Natal bagi kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tema khotbah kita dalam malam Natal pada saat ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Tentu bahwa berita kelahiran Yesus menjadi sukacita bagi dunia, terutama bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan berita sukacita ini tentu bahwa membawa damai bagi kita, membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia, karena kelahiran Yesus akan mengampuni, menghapus dosa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah berita Natal, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Natal adalah kelahiran Yesus, di mana Allah menyertai umatnya dalam setiap kehidupan kita. Dan nas ini adalah menjadi hal yang menarik bagi kita, karena ini sangat jarang dikhotbahkan dalam khotbah Natal tentang Yusuf. Dalam firman ini kita melihat bahwa dia menerima, dia setia, dan dia mengaminkan berita sukacita yang disampaikan kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita melihat apa yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Yesus. Bahwa peristiwa kelahiran Yesus menjadi sesuatu keajaiban, menjadi sesuatu yang mengherankan bagi dunia. Mengapa demikian? Sebab dalam berita kelahiran Yesus yang dikatakan tadi dalam ayat 14, bahwa Maria adalah pada saat itu masih anak darah. Dia sedang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Kata Roh Kudus di sini menjadi satu keajaiban. Mengapa? Sebab dunia ini belum pernah terjadi seperti itu. Seorang perempuan yang mengandung dari Roh Kudus. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita membaca sekilas bahwa itu adalah hal yang biasa. Sebab perempuan yang dewasa tentu bisa mengandung ketika dia sudah memiliki suami atau sesuatu hal sehingga dia bisa mengandung. Tetapi hal ini, bahwa Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri, tetapi dia mengandung karena Roh Kudus. Maka di dalam pengakuan iman kita juga, dalam pengakuan iman Protestan dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, lahir dari anak darah Maria.
Artinya bahwa Yesus lahir dan Maria mengandung sebelum Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Pada saat itu mereka masih bertunangan. Maka kata sebelum ini adalah berarti sebelum ditaburi benih. Artinya kelahiran Yesus Kristus terjadi sebelum ditaburi benih. Ini artinya bahwa ini adalah menakjubkan dan menjadi keajaiban bagi dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara, oleh sebab itu bahwa berita kelahiran Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan itulah yang kita terima. Kelahiran Yesus itu membawa Immanuel, Allah menyertai umat. Maka berita kelahiran Yesus adalah bukan berita yang biasa, tetapi berita yang sangat luar biasa dan keajaiban bagi kita. Yang kedua, kita melihat bagaimana Yusuf menghadapi keajaiban yang besar itu. Dalam firman ini kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Yang pertama, dia tidak mau mempermalukan, maka dia berencana untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam supaya tidak malu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dia dijumpai oleh Tuhan melalui malaikatnya dalam mimpi, memberitahukan bahwa kelahiran atau Maria mengandung karena Roh Kudus, supaya Yusuf tidak meninggalkannya. Ibu bapak saudara-saudara, dalam berita itu bahwa Yusuf menerima sukacita yang besar yang dibawa oleh Tuhan kepadanya, yang dibawa oleh malaikat kepadanya, bahwa dia menerima dan bahwa dia percaya dan bahwa dia juga mengikuti dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan baginya, sehingga dia mau menerima semuanya. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang dapat kita lihat dari situ? Dalam sikap Yusuf, maka ini adalah menjadi teladan bagi kita. Seorang yang percaya harus tunduk kepada firman Tuhan. Seorang yang percaya, dia harus tunduk kepada firman Tuhan, tetapi dia juga tidak menghindari atau tidak mempermalukan yang lain. Dia tidak menghindari hukum, tetapi dia juga tidak mempermalukan orang lain. Yang kedua, bahwa sikap Yusuf adalah menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya, yang mendengar firman Tuhan di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah jemaat. Bahwa melalui firman Tuhan ini kita diminta supaya kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mau tunduk kepada firman Tuhan, dia setia dan mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan. Di sini dikatakan bahwa Yesus yang lahir itu akan dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Dia menerima, dia mau menjadi bagian dari Immanuel itu. Yesus menjadi milik kita, bagian dari hidup kita. Yusuf melakukan itu. Yesus menjadi bagiannya dan dia menerima bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah menjadi bagian dari diri. Itulah kita. Bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah menjadi bagian daripada kita. Lalu yang terakhir dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Ibu bapak saudara-saudara, Immanuel, Allah yang menyertai kita ini, sekalipun kita menghadapi banyak sekali pergumulan dan persoalan dalam hidup kita, sekalipun kita harus menjalani kehidupan ini dengan liku-liku, terkadang kita merasakan kelelahan, terkadang kita merasakan suatu hal yang tidak mampu kita jalani, tetapi kita harus sungguh yakin bahwa Allah menyertai kita. Kita harus dengan yakin, kita harus yakin bahwa Allah yang selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kita.
seperti Yusuf, bahwa Allah selalu menyertainya, Maria Allah juga selalu menyertai, dan bagi kita semuanya Yesus yang lahir itu adalah untuk menyertai kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami dalam hidup kami, sekalipun kami menjalani hidup kami dengan berbagai pergumulan. Tetapi kami sungguh yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.